Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai angka Poisson pada mata kuliah sifat bahan teknik. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resti Ayu Padilla dengan NIM D1C22439. Dan pada presentasi ini saya akan memaparkan bagian materi mengenai definisi dari Poisson beserta dengan rumusnya. Setelah pemaparan dari saya, nanti akan dilanjutkan dengan video perkenalan anggota lainnya secara bergiliran, kemudian masuk ke pemaparan materi. Angka Poisson adalah salah satu sifat mekanik bahan yang menggambarkan hubungan antara perubahan bentuk suatu material akibat gaya dari luar. Ketika suatu bahan ditarik, tidak hanya memanjang, tetapi juga menyempit ke arah samping. Sebaliknya, jika ditekan, bahan akan memendek dan melebar. Besarnya perubahan bentuk samping terhadap perubahan bentuk memanjang inilah yang disebut dengan angka Poisson. Adapun rumus dari angka Poisson dinyatakan sebagai nu sama dengan negatif epsilon lateral dibagi epsilon longitudinal. Tanda negatif menunjukkan bahwa regangan lateral berlawanan arah dengan regangan memanjang. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juan Manuel Samosir dengan NIM D1C224037. Di sini saya akan membacakan materi tentang contoh angka Poisson, hubungan dengan konstanta, elastis, dan lainnya. Angka Poisson atau Poisson ratio adalah besaran yang menunjukkan hubungan antara regangan lateral dan regangan aksial pada suatu material ketika diberi gaya. Ketika sebuah benda ditarik, panjangnya bertambah namun diameternya berkurang. Besarnya penyusutan lateral dibandingkan dengan pertambahan panjang inilah yang disebut angka Poisson dan dilambangkan dengan V. Secara matematis, angka Poisson didefinisikan sebagai nilai negatif dari perbandingan regangan lateral terhadap regangan aksial. Nilai ini penting karena menggambarkan bagaimana bentuk benda berubah di arah samping ketika menerima gaya di arah utama. Nilai angka Poisson berbeda untuk setiap material. Baja biasanya memiliki angka Poisson sekitar 0,27 sampai 0,30. Aluminium sekitar 0,33. Karet mendekati 0,49 karena hampir tidak dapat dimanfaatkan, sedangkan beton atau keramik memiliki nilai yang jauh lebih rendah, antara 0,10 sampai 0,20. Ada juga material khusus yang disebut auketik yang memiliki nilai Poisson negatif. Artinya, ketika ditarik, benda justru mengembang di samping, bukan menyempit seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imris Fadilah dengan NIM D1C224023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian fungsi dan peran angka Poisson dalam teknik. Angka Poisson biasanya digunakan untuk menentukan karakteristik elastisitas material, menghitung modulus elastisitas dan modulus geser. Lalu ada mendesain komponen yang mengalami daya tarik, tekan, dan puntir atau puntir. Juga bisa digunakan untuk menganalisis tegangan, deformasi dalam struktur mesin, konstruksi, dan otomotif. Ada juga bisa di bagian simulasi finite element analysis atau biasa disebut FIA singkatannya. Lalu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang hubungan dengan parameter elastisitas lain. Dalam mekanika teknik atau material, bagian materialnya, angka Poisson itu berhubungan dengan modulus Young yang memiliki satuan E. Lalu sebutannya E. Lalu ada modulus geser yang berlambangkan G, lalu modulus bulk yang berlambangkan K. Satu nilai Poisson dapat membantu memprediksi ketiga parameter tersebut untuk analisis desain material biasanya. Sekian dari saya, terima kasih.
Saya Henda Kurniasi dengan NIM D1C22441. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang angka Poisson. Yang pertama, karakteristik angka Poisson. Rentang nilai untuk sebagian besar bahan teknik, nilai V berada dalam rentang 0 hingga 0,5. V sama dengan 0, bahan tidak mengalami perubahan dimensi literal sama sekali. V sama dengan 0,5, bahan memiliki sifat volume tidak berubah, seperti karet dan beberapa logam cair lainnya. Untuk bahan ausetik, beberapa bahan buatan khusus bahan ausetik memiliki rasio Poisson negatif, yang berarti bahan tersebut justru menebal di arah literal saat ditarik. Kondisi elastis. Pengukuran angka Poisson dilakukan dalam batas elastis bahan, di mana deformasi bersifat sementara dan bahan akan kembali ke bentuk semula saat beban dihilangkan. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa angka Poisson pada bahan umum. Yang pertama, baja umumnya berkisaran 0,27 sampai 0,30. Aluminium biasanya 0,33, beton berkisaran antara 0,15 sampai 0,20. Lalu untuk kaca sekitar 0,2. Perkenalkan, nama saya Joshua Maniruk dengan NIM D1C22467. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan angka Poisson dengan konstanta elastis. Angka Poisson atau V merupakan salah satu dari 4 konstanta elastis fundamental suatu material. Hubungan antara modulus Young atau E, modulus geser atau G, modulus bulk atau K, dan rasio Poisson V dinyatakan sebagai berikut. E sama dengan 2G, 1 tambah V. E sama dengan 3K, 1 kurang 2V. Hubungan ini sangat penting dalam analisis tegangan dan perancangan struktur untuk memprediksi suatu material. Signifikan dalam teknik, pemahaman angka Poisson penting dalam kontrol mutu dan desain karena mempengaruhi perilaku struktural. Membantu memprediksi bagaimana komponen beton, misalnya kolom, akan berperilaku di bawah beban aksial dan bagaimana retakan berkembang. Analisis tegangan multi-aksial penting untuk menganalisis material yang mengalami tegangan dari berbagai arah secara bersamaan. Contoh perilakunya, pada batang baja, panjang bertambah, regangan memanjang positif. Diameter mengecil, regangan lateral negatif, menghasilkan angka Poisson di kisaran 0,25 sampai 0,33. Pada karet, panjang bertambah banyak, diameter turun drastis, angka Poisson mendekati 0,50 karena deformasi sangat elastis. Kesimpulan pada materi ini yaitu, angka Poisson merupakan indikator penting memahami respons deformasi suatu material ketika diberi beban. Nilainya bervariasi tergantung jenis bahan. Material rapuh memiliki angka Poisson rendah, sementara elastomer memiliki angka Poisson tinggi. Pengetahuan mengenai angka Poisson sangat penting dalam perancangan komponen teknik, agar suatu struktur yang dibuat aman, kuat, dan efisien. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.